sebuah perkampungan yang sunyi di pinggir kota Jakarta. Hari yang cukup terik mengantarkan Herman, seorang pekerja bangunan kawakan, tiba di kediaman Bu Haji. Tugasnya tampak rutin, memperbaiki kebocoran atap yang kerap merepotkan saat musim penghujan tiba. Namun, siapa sangka pekerjaan yang terlihat biasa ini akan membekas dalam ingatan Herman? Dengan cekatan, Herman memulai pekerjaannya. Ia sudah akrab dengan pekerjaan kasar semacam ini, meski sengatan matahari hari itu membuatnya lekas berkeringat. Rumah Bu Haji tergolong luas dan mewah di desa tersebut. Keluarga Pak Haji dikenal luas dan disegani. Pak Haji, seorang tokoh masyarakat yang ramah dan peduli, sedang bertugas di luar kota, meninggalkan Bu Haji seorang diri di rumah megah itu. Di tengah pekerjaannya, dahaga mulai menyerang Herman. Panas yang menyengat membuatnya ingin segera minum. Usai memasang beberapa genting, Herman berinisiatif mengambil air minum di dapur. Bu Haji memang biasa mempersilakan pekerja di rumahnya untuk mengambil minum sendiri, tanpa perlu sungkan. Saat menyusuri lorong panjang menuju dapur, Herman merasakan betul betapa heningnya rumah itu. Sepi, hingga suara detik jam dinding terdengar jelas. Langkahnya pelan menuju dapur. Namun, saat melintasi dekat kamar Bu Haji, sesuatu menarik perhatiannya. Pintu kamar itu terbuka sedikit, hanya celah kecil, namun cukup bagi Herman untuk melihat ke dalam. Herman menelan ludah. Ia sadar ini bukan urusannya, namun rasa ingin tahu mulai mengusik pikirannya. Di dalam kamar, tampak sekilas Bu Haji berdiri menghadap cermin. Ia terlihat membenahi kerudungnya sambil menatap dirinya dengan seksama. Meski hanya sebentar, Herman menangkap guratan lelah di wajah Bu Haji. Ada sesuatu yang berbeda, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sejenak, Herman mencoba mengabaikan rasa ingin tahunya dan melanjutkan langkah ke dapur. Namun, setibanya di dapur saat menuangkan air, bayangan Bu Haji tak kunjung hilang dari benaknya. Mengapa pintu kamarnya terbuka begitu? Apakah Bu Haji sedang menanti seseorang? Ia kembali meneguk air, mencoba mengenyahkan rasa penasaran itu. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat pula dorongan untuk kembali melihat ke arah kamar. Ah, mungkin hanya kebetulan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, dorongan itu tetap ada. Hanya beberapa langkah dari dapur, pintu kamar itu masih setengah terbuka, seolah mengundang untuk diintip. Jantung Herman berdebar lebih cepat. Sebagian dirinya ingin tahu lebih. Namun ia sadar keingintahuannya bisa menimbulkan masalah. Herman terdiam di lorong, ragu antara melanjutkan kerja atau mengikuti rasa penasarannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari dalam kamar Bu Haji, seperti bisikan atau mungkin hembusan angin. Namun, bagi Herman, suara itu cukup untuk membuatnya terpaku, tanpa tahu harus berbuat apa. Saat Herman berdiri di lorong, suara samar itu terdengar lagi, membuatnya sedikit merinding. Ia tak yakin apakah itu angin atau bukan, namun suara itu memicu keingintahuannya. Antara ingin melanjutkan pekerjaan dan ditarik rasa penasaran, Herman tetap membeku. Bagaimanapun, ini rumah Bu Haji, seorang yang terhormat, dan ia harus menjaga sopan santun. Namun, bisikan halus dari kamar itu seolah terus memanggil. Mungkin Bu Haji butuh bantuan. Pikirnya mencari alasan untuk mendekat. Dalam hati, Herman tahu ini bisa dianggap lancang, tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dengan perlahan, ia mendekati pintu kamar yang terbuka sedikit itu. Herman mengintip hati-hati agar tak terlihat Bu Haji. Dari celah pintu, ia melihat Bu Haji masih berdiri di depan cermin, menatap pantulannya. Wajahnya tampak berbeda kali ini. Ada kerinduan atau kesedihan di matanya, yang jarang ia tunjukkan. Bu Haji dikenal sebagai wanita yang menjaga sikap, selalu berpakaian sopan dan berkerudung, menjaga kehormatan sebagai istri tokoh masyarakat. Wajahnya memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan wanita yang berpengalaman. Namun, hari itu Herman melihat sisi lain Bu Haji, seolah menyimpan rahasia besar. Suara bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, seakan dari dalam kamar. Apa ini hanya perasaanku? Gumam Herman dalam hati, semakin tertarik namun juga takut mendekat.
Hawa dingin mulai terasa di lorong. Padahal hari itu cukup panas. Tak lama, Bu Haji menghela napas panjang sambil memegang kalung di lehernya. Herman belum pernah melihat kalung itu. Mungkin sangat berarti baginya. Ekspresi Bu Haji berubah, seolah teringat kenangan lama. Tatapannya kosong, namun penuh cerita yang hanya ia pahami. Herman, yang masih terpaku, mulai merasa ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Perasaannya bercampur aduk, antara ingin tahu lebih atau segera pergi. Namun, sesuatu menahannya, seperti daya tarik kuat, memaksanya tetap mengamati. Dan saat Herman berpikir untuk benar-benar pergi, Bu Haji tiba-tiba berbalik ke arah pintu, langsung menatapnya. Jantung Herman berdebar kencang, matanya terbelalak, takut ketahuan mengintip. Namun, mengejutkannya, Bu Haji hanya tersenyum tipis, seolah sudah menyadari kehadirannya sejak awal. "Herman, sudah selesai di atap?" tanyanya lembut, suaranya tenang. Herman tersentak, bingung menjawab. Ia mengangguk gugup, berusaha tenang meski jantungnya masih berdebar. "Iya, Bu Haji. Saya hanya mau ambil air di dapur." Bu Haji mengangguk pelan, masih dengan senyum misteriusnya. "Kalau sudah selesai, istirahat dulu. Tidak usah buru-buru. Hari ini panas sekali. Ambil airnya secukupnya," ucapnya sambil kembali membelakangi Herman dan berjalan ke meja di sudut kamar. Herman merasa lega, namun rasa penasarannya semakin kuat. Ada yang aneh di rumah ini, di kamar Bu Haji, seolah menyimpan cerita tersembunyi. Herman duduk di kursi dapur, menatap kosong gelas air di tangannya. Suara Bu Haji tadi terngiang, begitu tenang namun terasa dekat, seolah menyimpan sesuatu di baliknya. Rasa penasaran yang tadi ia coba redam kembali muncul, lebih kuat. Ia tahu ini bukan urusannya, tapi ada sesuatu dalam diri Bu Haji yang membuatnya tak bisa berpaling. Tak lama, Bu Haji muncul dari kamar, berjalan mendekati dapur tempat Herman duduk. Wanita itu tampak lebih santai, senyum tipisnya membawa ketenangan ke dapur. Bu Haji menghampiri Herman dengan langkah ringan, membawa cangkir teh panas. Ada kehangatan dalam senyumnya, namun juga misteri di matanya. "Herman," panggilnya lembut. "Kamu kelihatan lelah. Biar saya buatkan teh hangat biar segar lagi," lanjutnya sambil meletakkan teh di depan Herman. Herman mengangguk pelan, berterima kasih dengan nada rendah. Ia merasa canggung, namun Bu Haji duduk di seberangnya, menghadapinya dengan senyum yang tak pudar. Herman berusaha tenang, namun kehadiran Bu Haji yang dekat membuatnya sedikit salah tingkah. "Sudah lama kamu kerja sebagai tukang bangunan?" tanya Bu Haji, suaranya lembut dan penuh perhatian. Herman sedikit kaget. Biasanya, majikan tak banyak bicara, hanya memberi instruksi. Tapi, Bu Haji berbeda. Ada sesuatu dalam caranya bertanya yang membuatnya merasa dihargai. "Sudah lama, Bu Haji," jawabnya singkat, menjaga jarak. Namun, tatapan Bu Haji yang dalam membuatnya sulit untuk tak bercerita. "Sudah lebih dari 10 tahun, kerja begini dari satu rumah ke rumah lain." Bu Haji mengangguk, seolah memahami perjuangan Herman. "Pasti berat, ya," komentarnya, tanpa nada mengasihani, hanya perhatian murni yang membuat Herman semakin nyaman. Sejenak, keduanya terdiam. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menciptakan jeda yang hangat namun aneh. Herman merasakan hawa yang berbeda, seolah ada energi tak biasa di antara mereka. Matanya sesekali melirik Bu Haji yang duduk tenang, memainkan ujung kerudungnya sambil tersenyum kecil. "Herman," suara Bu Haji kembali memecah keheningan. "Rumah ini sebenarnya punya banyak cerita. Mungkin kamu belum tahu, tapi tempat ini menyimpan kenangan yang cukup berharga bagi saya." Herman hanya mengangguk, penasaran namun enggan bertanya lebih jauh. Bu Haji melanjutkan dengan nada pelan, hampir berbisik. "Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, saya sering sendiri di rumah ini. Waktu itu, saya hanya gadis biasa yang suka berhayal dan bermimpi. Banyak yang berubah, tapi perasaan itu kadang muncul lagi, terutama saat rumah ini kosong." Herman mendengarkan seksama, semakin larut dalam cerita Bu Haji. Ia merasakan kedalaman setiap kata,
Seolah Bu Haji berbicara tentang sisi dirinya yang tersembunyi. Mata Bu Haji menatap lurus ke arah Herman, dan di sana, di balik tatapan hangatnya, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang intim namun sulit diungkapkan. Jantung Herman berdebar lebih cepat. Entah apa yang terjadi, tapi kehadiran Bu Haji kini tak lagi terasa seperti majikan dan pekerja. Ada kehangatan dan kedekatan yang mengalir, membuatnya tak ingin meninggalkan dapur itu. Saat itu, Bu Haji mendekatkan teh ke mulutnya, minum seteguk lalu tersenyum tipis. Hidup memang penuh misteri ya, Herman. Kadang yang kita cari justru datang saat tak kita harapkan. Herman mengangguk, terpaku pada setiap kata Bu Haji. Ia merasa tenggelam dalam dunia yang diciptakan kata-kata itu. Dunia yang hangat dan penuh cerita tersimpan. Apa sebenarnya yang dirasakan Bu Haji? Mengapa ia begitu akrab, begitu nyaman di dekatnya? Keheningan kembali meliputi, dan kali ini Herman tahu sesuatu telah berubah di antara mereka. Sebuah hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja, tak terucapkan namun jelas terasa. Keheningan di dapur perlahan memudar saat Bu Haji kembali menatap Herman, kali ini dengan tatapan lebih lembut, seolah ada kisah yang ingin ia bagi. Terperangkap oleh tatapan itu, Herman tak bisa berpaling. Meski bukan pertama kali ia di rumah Bu Haji, keintiman yang tercipta terasa begitu berbeda, begitu dalam. Bu Haji mulai bercerita tentang masa lalunya, kenangan yang ia simpan rapat di hati. Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, saya bukanlah siapa-siapa, gadis kampung yang bermimpi besar, namun harus menerima kenyataan hidup yang berbeda. Ucapnya pelan, hampir berbisik. Matanya menerawang jauh, seolah menembus waktu. Herman mengangguk pelan, memperhatikan setiap kata. Ia merasakan bahwa kenangan itu membawa perasaan mendalam bagi Bu Haji. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu sebagai seseorang dengan perjuangan hidup besar, bukan hanya istri Pak Haji yang dihormati. Ada sisi rapuh yang tersembunyi di balik sosok kuatnya. Saat menikah dengan Pak Haji, saya tahu hidup saya akan berubah. Tak ada lagi kebebasan seperti dulu, dan saya harus belajar banyak hal untuk menjadi pasangan yang pantas bagi beliau. Tapi di hati saya, ada perasaan yang tak pernah bisa hilang begitu saja. Sebuah mimpi yang saya tinggalkan, lanjut Bu Haji, tersenyum pahit. Herman merasa empati mendalam. Ia tahu setiap orang punya kisahnya sendiri, namun tak menyangka di balik kerudung Bu Haji yang tegar, ada cerita pengorbanan. Ia ingin berkata sesuatu, namun rasa hormat membuatnya diam. Bu Haji menatap Herman lagi, kali ini dengan pandangan dekat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Jantung Herman berdebar kencang. Perasaan yang ia coba redam sejak awal kini semakin tak terkendali. Ia tahu ini bukan saat yang tepat, tapi keintiman di antara mereka begitu nyata. Kamu tahu, Herman, kadang yang kita cari tak selalu bisa kita miliki, tapi kita bisa menyimpannya di hati sebagai kenangan yang tak terlupakan, ucap Bu Haji lembut. Herman tersenyum samar, memahami maksud kata-kata itu. Ada sesuatu yang personal dalam setiap ucapan, sesuatu yang hanya mereka berdua yang mengerti. Suasana di dapur menghangat, seolah dunia luar tak lagi penting. Keheningan kembali meliputi, namun kali ini terasa nyaman, penuh pengertian tanpa kata. Kini Herman bukan lagi sekadar memperbaiki atap, tapi seperti memiliki pekerjaan khusus untuk Bu Haji. Mereka berdua sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Ada rasa saling menghargai, memahami, bahkan mungkin ikatan yang tak bisa dijelaskan logika. Setelah beberapa saat, Bu Haji berdiri, mengakhiri keheningan dengan senyum lembut. Terima kasih, Herman. Kadang kita hanya perlu seseorang untuk mendengarkan. Itu sudah lebih dari cukup. Herman mengangguk hormat, merasa terhormat telah dipercaya mendengar cerita Bu Haji. Ia menyadari bahwa tak semua kenangan harus diungkapkan, dan tak semua perasaan harus memiliki akhir nyata. Beberapa hal lebih indah jika tetap tersimpan dalam hati, seperti kenangan yang baru saja mereka bagi bersama. Dengan langkah pelan, Bu Haji meninggalkan dapur, meninggalkan Herman sendiri. Namun Herman tahu ia telah menerima hadiah tak ternilai, kepercayaan dan kenangan yang akan ia bawa selamanya. Hari itu terasa berbeda bagi Herman.
Setelah percakapan di dapur, ia menyadari hubungannya dengan Bu Haji telah berubah, bukan dalam artian salah, melainkan dalam kedalaman yang sulit dijelaskan. Ia kini merasakan ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka, sebuah kepercayaan yang telah diberikan padanya, dan ia merasa terhormat untuk itu. Beberapa minggu berlalu, Herman masih bekerja di rumah Bu Haji, namun kali ini dengan perasaan berbeda. Setiap kali melihat Bu Haji, ia merasakan kehangatan dan kenyamanan, seolah telah melalui sesuatu bersama. Mereka tak pernah lagi membahas kenangan yang terungkap saat itu, tapi dalam tatapan dan senyuman Bu Haji, Herman tahu percakapan itu tak akan terlupakan. Suatu sore, saat pekerjaan hampir selesai, Herman merapikan peralatan di halaman. Ia siap berpamitan. Tahu ini mungkin terakhir kali ia bekerja di sana. Pekerjaan selesai, dan hatinya terasa berat meninggalkan rumah ini, terutama Bu Haji, yang telah memberinya pengalaman tak terduga. Sebelum pergi, ia menuju pintu depan, berharap bisa berpamitan. Sebuah suara lembut menyapanya, dan saat menoleh, Bu Haji sudah berdiri di sana dengan senyum hangatnya. Ia penuh perasaan tak terucapkan. "Terima kasih, Herman, sudah membantu memperbaiki rumah ini," ucap Bu Haji sambil menyodorkan amplop berisi upah terakhirnya. "Tapi, bukan hanya rumah ini yang kamu bantu perbaiki," lanjutnya pelan, seolah ada makna mendalam di balik kata-katanya. Herman menerima amplop itu dengan syukur. Ia tahu maksud Bu Haji. Ini bukan hanya rumah yang ia perbaiki, tapi juga sesuatu di hati Bu Haji, sebuah kenangan, mungkin juga kerinduan yang selama ini tersimpan. "Terima kasih, Bu Haji, atas segalanya," jawab Herman, merasa kata-kata tak cukup mewakili perasaannya. Ia tersenyum, lalu menunduk hormat sebelum berbalik pergi. Namun, saat melangkah, Bu Haji memanggilnya lagi. "Herman." Herman berbalik, mendapati Bu Haji masih tersenyum lembut. "Ingatlah, kita tak selalu bisa memiliki apa yang kita inginkan, tapi kita selalu bisa mengenangnya." Kata-kata sederhana namun penuh makna itu akan selalu melekat di benak Herman. Ia mengangguk, memahami pesan itu sepenuh hati. Kenangan ini dan momen singkat bersama Bu Haji akan menjadi bagian dirinya selamanya. Dengan langkah mantap, Herman pergi meninggalkan rumah itu, membawa pulang bukan hanya upah, tapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia merasa kehangatan dan kepercayaan dari Bu Haji telah memperkaya dirinya. Meskipun tak akan bertemu lagi, momen-momen itu akan terus hidup di hatinya. Hari itu, Herman berjalan pulang dengan perasaan berbeda. Ia menyadari bahwa beberapa orang hadir dalam hidup kita hanya sebentar, namun memberi kesan mendalam. Dan Bu Haji adalah salah satunya. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh makna ini. Dari pertemuan singkat antara Herman dan Bu Haji, kita belajar bahwa tak semua kenangan harus memiliki akhir nyata. Kadang, orang hadir hanya sekejap, tapi mampu meninggalkan kesan tak terlupakan.